Pertanyaannya serius nggak pemerintah gitu? Pemerintah yang mana yang betul-betul akan dianggap peduli? Jadi dulu ketika zaman keemasan Islam, apakah Merdeka Berpikir itu dipengaruhi oleh teologi? Rocky, etika tadi bicara soal lingkungan, etika lingkungan, kemudian apakah agama itu mengganggu kebebasan berpikir? Ibu itu lebih menghimbau bagaimana caranya untuk belajar berdemokrasi buat masyarakat generasi muda. Oke, terima kasih. Saya senang kalau ada aktivis lingkungan itu karena seluruh pembicaraan dunia hari ini, terutama pada generasi muda, hanya dua soal. Satu adalah tentang environmental politics. Yang kedua tentang global security. Itu berhubungan. Kenapa soal bumi itu jadi semacam new grammar, kata bahasa baru. Terutama bagi anak-anak muda Eropa dan Amerika. Karena mereka menghitung bahwa ecological footprint atau yang biasa di dalam ilmu geologi disebut sebagai antroposin, artinya jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin lagi ada cara lain untuk menghentikan itu kecuali lakukan semacam pertobatan moral. Tadi ada soal sungai itu. Sekarang ada masalah, apakah sungai itu adalah aliran natural dari puncak gunung tiba ke mulut laut, teluk? Yang biasa diterangkan pada kita, sungai itu adalah jumlah air yang turun dari gunung tiba di laut. Kalau saya menebang sebatang pohon di dalam jalur dari hutan gunung ke laut, sebetulnya saya juga menghalangi jumlah air yang tiba di muara. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari puncak gunung tiba ke muara, tapi apa yang pertama-tama naik dari akar melalui kapiler pohon itu, lalu difotosintesis oleh sinar matahari dan diuapkan. Jadi setiap pohon adalah sungai. Hal ini juga bisa diterangkan pada anak-anak baru yang Mbak tadi bilang. Bagaimana menerangkan cara berpikir yang lain supaya mereka tahu bahwa pohon itu adalah sungai-sungai kecil. Justru sungai besar itu adalah sisa-sisa dari pohon setelah dia mengalami proses fotosintesis. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda tanya tadi, apakah pemerintah peduli? Memang dia nggak peduli. Kenapa? 2 minggu lalu di dalam sidang G20 di India, Indonesia mendalilkan bahwa tidak akan ada perubahan dari energi fosil ke energi yang sustainable, terbarukan. Diprotes oleh Eropa. Bukankah Indonesia sudah tanda tangan prinsip itu di Glasgow, di Paris? Pemerintah bilang nggak bisa. Karena kami masih memerlukan modal melalui ekstraktif industri. Jadi tanpa kita mesti berdebat, pemerintah memang tidak ingin melindungi lingkungan. Itu dasarnya. Karena ada kerakusan kapital di situ. Saya kasih ilustrasi. Zaman Pak Harto, proses deforestasi berlangsung. Tetapi Pak Harto mengeluarkan izin pertambangan, izin konsesi hutan dengan kewajiban kembalikan pada negara. Zaman Pak Harto, hasil eksploitasi sumber daya kita yang balik ke negara itu masih 30-33%. Zaman SBY berkurang, tinggal 25-27%. Zaman dia, tinggal 7% yang balik ke negara. Jadi tidak ada satu agenda intelektual untuk merawat kembali paru-paru bumi. Kalimantan itu paru-paru bumi, tapi kita rusak.
tanpa ada AMDAL. Jadi memang kemaksiatan pertama dari negeri ini adalah justru merusak payudara bumi, tempat generasi baru menyusui. Jadi adalah hak generasi baru, hak kalian untuk protes pada pemerintah bahwa hak kami untuk menyusup pada payudara bumi, kalian rampas menjadi jalan tol. Kalian rampas jadi beton itu. Itu idenya. Radical break-nya mesti di situ. Jadi tetap saya gembira ada kritisisme di situ. Yang kedua tadi soal apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara. Dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Tidak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak? Berkumpul. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalilnya agamamu, agamaku, segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik. Ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu. Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati, itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan. Bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan. Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme. Perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh? Kan dia ucapkan, enggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama tuh. Jadi enggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan. Supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara. Tentang hak individu untuk merdeka bebas. Untuk merdeka berpikir. Bahkan merdeka berkeyakinan itu. Secara hukum positif. Agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu. Oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka. Supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara jangan boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan Yang terakhir Ibu Dokter Mata.
Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik, bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan. Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum, kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi, bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya. Saya sedikit, mungkin nanti Ibu Dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang. Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging, pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu. Right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya, apa fungsi gigi bungsu? Dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Kok udah di masa milenial sekarang makan mashed potato. Nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah. Kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang. Karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa namanya itu? Sedotan itu. Loh, sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut. Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah, itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky. Sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain.